Perkenalkan, nama saya Christian Matius Girsang dengan NIM 22F10014. Pada mata kuliah transportasi elektrik, saya mendapatkan topik 1 yaitu persinyalan kereta. Ya, untuk pembahasannya di sini nanti pertama adalah jenis sistem persinyalan, kemudian cara kerja, dilanjutkan dengan komponen yang digunakan. Untuk jenis sistem persinyalannya, di sini saya mengambil 3, yaitu sistem konvensional atau fixed block, kemudian CABS, Cap Signaling System, dan CBTC, Communication Based Train Control. Yang untuk cara kerjanya, sistem konvensional fixed block, jalur rel dibagi menjadi beberapa blok dengan panjang tertentu. Setiap blok hanya boleh dilewati oleh satu kereta dalam satu waktu untuk mencegahnya terjadi tabrakan. Di setiap blok terdapat sistem pendeteksi seperti track circuit yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan kereta. Jika ada kereta di suatu blok, maka blok tersebut dianggap terisi. Di depan setiap blok ada sinyal lampu, yang mana untuk warna merah menandakan depan sedang terisi, dan untuk warna hijau, blok di depan kosong atau aman untuk dilewati. Masinis akan membaca ini untuk menentukan apakah harus berhenti, melambat, atau terus berjalan. Karena pembagian bloknya bersifat tetap, maka jarak aman antar kereta juga tetap sesuai dengan panjang bloknya. Sistem ini kurang efisien jika saat lalu lintas sedang padat, karena kereta harus menunggu blok benar-benar kosong. Kemudian gap signal system, yang mana di sepanjang rel terdapat ballast, yaitu alat kecil di antara rel. Saat kereta melintas di atas ballast, alat ini akan mengirimkan data lokasi dan informasi jalur ke sistem di dalam kabin masinis. Data dari ballast diterima oleh komputer. Komputer akan menghitung kecepatan maksimum yang aman, jarak dengan kereta di depan, dan status lintasan. Semua informasi ini akan dikirim ke layar display yang berada di kabin masinis. Masinis dapat melihat perintah kecepatan, status blok jalur, dan peringatan langsung tanpa melihat sinyal di luar. Pada sistem CABS yang modern, sudah terhubung dengan ATP, atau Automatic Train Protection, yang mana jika masinis melanggar atau batas kecepatan atau mengabaikan perintah sistem, sistem akan memperingatkan secara otomatis. Jika tidak direspon juga, sistem bisa mengambil alih dan menghentikan kereta demi keselamatan. Kemudian cara kerja dari CBTC, Communication Based Train Control, yang mana terdapat dua komponen penting, yaitu ATP atau Automatic Train Protection dan Automatic Train Operation, yang dimana ATP berfungsi untuk keselamatan dan mengontrol kecepatan serta jarak antar kereta. Dan Automatic Train Operation membantu untuk mengoperasikan kereta secara otomatis, seperti mempercepat dan memperlambat dan untuk berhentinya kereta di stasiun. Kemudian transponder dipasang di jalur rel yang berfungsi untuk memberikan informasi posisi kereta secara akurat. Informasi ini dikirim ke sistem di dalam kereta dan ke sistem di sisi lintasan atau WSID. Data komunikasi sistem kemudian digunakan untuk jaringan komunikasi dua arah antar kereta dan sistem di lintasan WSID system. Data seperti posisi, kecepatan, dan status kereta dikirim secara real-time ke zone control dan interlocking control. Kemudian, sistem di sisi lintasan menerima data dari kereta dan mengirimkan perintah ke perangkat WSID seperti sinyal dan pengatur jalur. Zone control mengatur posisi kereta dalam wilayah zona tertentu. Kemudian interlocking control menjamin keselamatan dengan mengatur rute kereta agar tidak terjadinya tabrakan.
Kemudian ATS, Automatic Train Supervision, untuk mengawasi seluruh operasi kereta, menjadwalkan perjalanan, dan memantau kondisi sistem. Menerima informasi dari sistem WiSeed dan onboard melalui jaringan komunikasi. Yang mana CBTC ini bekerja berdasarkan komunikasi dua arah antar kereta, jalur rel, dan pusat kontrol. Yang mana posisi kereta dipantau secara terus-menerus dan dikendalikan secara otomatis untuk menjamin keamanan dan efisiensi perjalanan. Masuk komponen apa saja yang akan digunakan, yang mana untuk fixed block digunakan track circuit, yang mana untuk deteksi keberadaan kereta di jalur dan untuk memberikan sinyal berhenti pada sebelum blok terisi. Kemudian ada sinyal mekanik, yang mana informasi visual untuk masinis, seperti lampu hijau untuk berjalan dan merah untuk berhenti. Kemudian ada interlocking system, yang mana untuk mencegah terjadi pergerakan kereta dengan memastikan pergantian jalur dan sinyal hanya aktif jika aman. Kemudian ada pusat kendali, yang mana untuk tempat operator mengawasi dan mengatur pergerakan sinyal dan jalur secara manual atau semi otomatis. Ya, untuk komponen yang digunakan untuk CBS, ada transmitter dan receiver, yang mana untuk mengirim dan menerima sinyal antar rel dan kabin secara dua arah dan secara real time. Kemudian ada onboard display untuk menampilkan informasi sinyal secara langsung, kecepatan maksimum, dan status jalur di kabin, sehingga masinis tak bergantung pada sinyal yang berada di luar. Kemudian ada track circuit dan deteksi posisi kereta, yang mana untuk menentukan posisi kereta di lintasan, yang mana untuk menjaga jarak dan untuk mengatur sinyal. Kemudian ada sistem komunikasi sinyal seperti radio atau fiber optik, yang mana untuk menghubungkan pusat kendali lintasan dan kereta agar data sinyal sampai pada kabin secara cepat. Kemudian komponen pada CBTC, yang pertama ada onboard control unit atau komputer yang berada di kereta, yang ini untuk mengatur pergerakan otomatis berdasarkan data posisi dan perintah dari pusat, termasuk kecepatan, jarak aman, dan pemberhentian. Kemudian ada WiSeed Equipment atau perangkat komunikasi di rel, yang mana untuk menghubungkan kereta dan pusat kendali, mendeteksi kereta, dan mengatur komunikasi di atas sepanjang jalur rel. Kemudian sistem komunikasi radio atau data, Wi-Fi, LTE, atau detection radio, yang mana menjadi saluran komunikasi real-time antara kereta, WiSeed, dan pusat kontrol untuk mengirim data posisi dan perintah secara terus-menerus. Yang terakhir, ada Centralized Traffic Control atau CTC, yang mana untuk mengelola operasi kereta secara terpusat, termasuk pengaturan jadwal, pengawasan posisi, dan pengambilan keputusan otomatis untuk keselamatan dan efisiensi. Sekian saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.